Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para alim ulama, terutama guru kita bersama yakni Kiai Haji As'ad Balki, kemudian Bapak Gubernur dan yang mewakilinya yakni Bapak Dr. Andes Kiai Haji Rosihan Hasan MPDI, kemudian yang saya hormati Ketua Paguyuban Warga Banten Bapak Dr. Andes Haji Sanan, dan yang saya hormati juga Ketua Bajnas Kota Palembang, dan yang saya hormati juga yakni guru besar kita yakni Guru Besar Cimande Tarikolot yakni Bapak Sarbini, dan yang saya hormati juga pembina atau ketua sekota Palembang Cimande Tarikolot yakni Bapak Adung dan Bapak Hasan. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, singkat saja karena ceramah kita sudah disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Pak Kiai Rosihan tadi sudah menyampaikan sebagian kata beliau. Maka dalam 10 menit atau 15 menit saya akan berbicara masalah tentang perguruan Cimande. Setuju dah? Setuju dah? Tentang perguruan Cimande yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada salam Cimande dari saya. Kalau saya mengucapkan salam Cimande, bapak-bapak dan ibu-ibu mengucapkan salam. Salam Cimande. Salam Cimande. Salam Cimande. Alhamdulillah. Jadi kalau jadi seorang pendekar harus kuat. Rasul adalah panglima perang. Rasul adalah pemimpin negara. Rasul adalah pemimpin suatu negeri. Beliau adalah panglima perang kalau dalam peperangan. Jadi benar apa yang dikatakan oleh kiai kita tadi. Rasul itu berpolitik. Kata siapa tidak boleh berpolitik? Boleh kita umat Islam berpolitik. Kata siapa tidak boleh berpolitik di masjid? Kata siapa tidak boleh berpolitik di musola? Kata siapa? Rasul berpolitik dalam masjid. Rasul mengatur umatnya dalam masjid. Bagaimana kita harus menghindari hal tersebut? Kita harus mengetahui hal tersebut. Bagaimana Rasul menyusun taktik perang, bagaimana untuk bisa mengalahkan musuh. Kalau bukan karena politik, tentu tidak akan menang. Betul lah? Perguruan Cimande, bagaimana supaya murid-muridnya banyak? Harus dengan politik. Bagaimana kita dari orang-orang Cimande inilah menarik murid-murid agar mereka mau belajar
yakni tentang pencak silat. Kenapa? Karena kita ini Pak, karena kita ini Bu, pencak silat itu perlu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalkan di tengah perjalanan kemudian dihadang oleh orang jahat, apakah kita meminta tolong kepada orang lain kalau dalam keadaan sepi? Tentu tidak. Tentu apabila kita mempunyai pertahanan diri yang kuat, makanya Rasul memerintahkan pertahankan dirimu agar lebih kuat. Makanya diajarkan oleh Rasul agar anak-anak kita belajar memanah, belajar berenang. Supaya apa? Supaya kuat. Ya. Supaya apa? Supaya kuat menghadapi musuh-musuh kita. Makanya kalau kita sudah kuat, jangan kita menjadi musuh para ulama. Jangan menjadi musuh para kiai. Merasa diri kita sudah kuat, lalu kita menindas para ulama kita, lalu kita menjadi musuh para ustadz kita, lalu kita menjadi musuh para kiai kita. Jangan. Malah kalau perlu kitalah jadi pengawal mereka. Kalau perlu kitalah yang di depan. Bagaimana ustaz, bagaimana kiai mereka berdakwah, kita kawal mereka. Ya. Kalau ada yang berbuat macam-macam, kitalah yang maju terlebih dahulu. Ya. Maka ini patut kita banggakan perguruan Cimande ini sebagai benteng kekuatan kita sendiri. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang lemah. Rasul pun memerintahkan kepada kita agar kita itu menjadi mukmin yang kuat. Kuat segala-galanya. Kuat fisiknya, kuat dalam bidang harta, yakni kita memiliki kekayaan. Itu diperintahkan oleh Rasul agar kita itu menjadi mukmin yang kuat. Kuat segala-galanya. Dalam bidang apapun kita harus kuat. Jangan sampai kita lemah. Apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, jangan sampai terpecah belah. Umat Islam terpecah belah karena perbuatan Senok Gorgoni. Ya, itu Senok Gorgoni itu adalah orang kafir. Dia mempelajari kitab Al-Quran. Ya, dia mengerti tentang bahasa Arab, dia mengerti tentang Al-Quran, padahal dia bukan orang Islam. Apa kerjanya? Dia untuk memecah belah umat Islam. Hati-hati makanya. Senok Gorgoni ini. Jangan sampai kita terpecah belah umat Islam ini. Apalagi kita satu perguruan. Kadang-kadang dalam satu perguruan kita berkelompok-kelompok. Kenapa? Karena kita tidak sependapat dengan kelompok itu. Karena kita tidak sependapat, lalu kita memisahkan diri. Kemudian apa? Dalam hati mereka ada rasa hasud, rasa dengki. Ini jangan sampai. Jangan sampai seperti itu. Makanya Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Allah. Tahu Nabi Musa, Bu? Tahu Nabi Musa, Pak? Salam Cimande. Salam Cimande. Salam Cimande. Semangat. Ya. Nabi Musa, Pak, itu orang apabila kena tinju Nabi Musa itu mati. Ya. Nabi Musa badannya kekar, kalau kena tinju, kena tonjok oleh Nabi Musa itu mati. Ada tak seperti itu di sini? Ada tak? Seperti Nabi Musa. Ya. Ada istilah dengan tangan kanan masuk kuburan, dengan tangan kiri masuk rumah sakit. Ada tak istilah seperti itu? Ada tak yang hebat seperti itu? Ada tak? Makanya kita jangan sombong. Dalam pertalikan, dalam perguruan Cimande,
tidak boleh sombong, tidak boleh sombong kita. Rendah hati, rendah diri, jangan menjadi orang-orang yang sombong. Rasul adalah manusia yang paling utama, maka beliaulah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh suri tauladan yang baik ada di diri Rasulullah semuanya. Baik dalam apapun sudah ada di diri Rasulullah. Jangan sombong, baru belajar 1 jurus 2 jurus, gawenya nak ngogoco tulah, ya. Baru belajar 1 jurus, gawe nak bebana tulah gawenya. Ya. Nah ini bikin rusak perguruan. Yang seperti inilah yang bikin rusak perguruan. Baru belajar 1-2 jurus, gawenya nak babala tulah. Ya. Yang salah siapa? Yang disalahkan gurunya nantinya. Ini hati-hati. Makanya kita sebagai murid-murid bisa-bisalah, pandai-pandailah membawa diri kita. Ya. Maka beruntung kita, ya, menjadi umat Muhammad. Kenapa? Kita beruntung menjadi umat Muhammad. Nabi Adam pun sampai berkata, beruntunglah menjadi umat Muhammad. Kenapa? Umat Muhammad itu apabila dia melakukan dosa dengan telanjang, namun Allah masih menutupinya dengan berpakaian. Betul tak? Sedangkan kata Nabi Adam, aku berbuat maksiat di dalam surga, aku berbuat kesalahan di dalam surga dalam berpakaian, namun ketika aku berbuat kesalahan, Allah mentelanjangiku, Allah menelanjangiku, kata Nabi Adam. Bersyukur kita menjadi umat Muhammad. Walaupun kita melakukan kesalahan dengan telanjang, namun Allah masih memberikan kita pakaian. Beruntung kita menjadi umat Muhammad. Apabila kita berdosa, bisa di mana saja kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi Adam? Apa kata Nabi Adam? Aku berbuat kesalahan, bertobatku hanya diterima di kota Mekah. Itu kata Nabi Adam. Tetapi umat Muhammad dimanapun dia melakukan kesalahan, dimanapun dia melakukan dosa, maka apabila dia bertobat, maka diterima dimanapun dia berada. Ini beruntung kita menjadi umat Muhammad. Dan beruntung juga kita menjadi umat Muhammad apabila kita melakukan kesalahan, kemudian kita apabila bertobat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata Nabi Adam? Aku berbuat kesalahan di surga, namun aku dikeluarkan dari surga. Aku berbuat kesalahan, aku dipisahkan dengan istriku, kata Nabi Adam. Tapi umat Muhammad, bapak dan ibu, melakukan dosa tiap hari, melakukan kesalahan tiap hari, tidak dipisahkan dengan istrinya. Betul tak? Betul tak? Walaupun ibu, walaupun bapak banyak dosa, namun tidak dipisahkan dengan istrinya. Salam Cimande, salam Cimande, salam Cimande. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat.